pertanyaan dari saya. Dari mana Anda mendapatkan beasiswa dan bagaimana cara mendapatkannya? Nah, saya sendiri mendapatkan beasiswa KIPK. Beasiswa tersebut sebelumnya bernama Bidik Misi. Beasiswa tersebut didapatkan oleh mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu, eh, didapatkan dari pemerintah melalui proses-proses tertentu. Pertanyaan kedua, di universitas mana Anda kuliah? Saya berkuliah di Universitas Airlangga, Surabaya. Eh, Universitas tersebut adalah universitas terbaik di Jawa Timur. Selanjutnya, jurusan apa yang Anda ikuti? Saya berkuliah di Universitas Airlangga di jurusan program studi kimia. Dan apa yang membuat Anda tertarik memilih jurusan itu? Menurut saya, kimia sendiri adalah suatu ranah ilmu yang menarik karena mempelajari senyawa-senyawa tertentu dan manfaatnya di manusia begitu. Nah, selain itu, saya juga dari SMA menonjol di bidang kimia. Gitu. Apa motivasi Anda untuk kuliah? Motivasi terbesar saya adalah orang tua saya, itu yang pertama. Yang kedua adalah diri saya sendiri karena diri saya ini ingin sukses di masa depan, ingin menjadi orang yang berguna bagi masyarakat, bagi nusa dan bangsa. Apakah ada yang membantu menanggung biaya sehari-hari selain orang tua? Untuk sekarang belum ada ya, itu hanya di cover beasiswa bidik misi. Bidik misi sendiri itu ada dua jenis ya. Yang pertama itu yang menanggung biaya perkuliahan, yang kedua adalah menanggung kebutuhan hidup. Jadi selain saya istilahnya digratiskan selama perkuliahan ini, saya juga mendapat biaya hidup yang cukup untuk saya sebulan. Jadi sudah dikasih oleh pemerintah atau beasiswanya ya? Betul sekali. Oh ya. Selain itu juga ada teman saya yang mendapat KIP atau bidik misi itu mendaftar beasiswa lain juga, dan ada juga yang bekerja, jadi bisa mengcover gitu. Yang penting jangan boros dan jangan berfoya-foya begitu. Kegiatan apa yang Anda lakukan selain kuliah semasa kuliah? Selain kuliah, saya juga aktif berorganisasi ya. Organisasi yang saya ikuti adalah organisasi bidik misi. Bidik misi atau di Universitas Airlangga sendiri namanya AUMO. Itu mewadahi mahasiswa yang menerima KIPK untuk menyampaikan aspirasinya. Saya sendiri masuk di divisi riset dan keilmuan yang mewadahi mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai minat di bidang riset dan keilmuan untuk mengembangkan bakatnya gitu. Oh. Selain itu, saya juga aktif di himpunan kimia di mana saya terkadang atau bisa disebut juga sering mengikuti acara-acaranya seperti ospek jurusan, terus dan lomba-lomba antar fakultas begitu. Maaf, lomba-lomba antar prodi di dalam fakultas. Jadi kegiatan selain kuliah itu juga banyak sekali ya yang dilakukan semasa kuliah. Tidak kuliah hanya kuliah gitu ya. Ya, fokusnya mahasiswa adalah kuliah, lulus tepat waktu, IPK bagus, apalagi penerima bidik misi kan diharuskan passing grade IPK-nya itu sesuai ya, kalau nggak salah 2,75. Jadi kalau kurang dari itu biasanya nanti ada surat surat peringatan dari universitas yang ya dapat menghambat pencairan dana. Apa bedanya lingkungan perkuliahan dengan lingkungan sekolahan? Menurut saya sendiri itu lingkungan kuliah itu malah justru lebih asik daripada lingkungan sekolah. Kenapa? Karena di sana kita tidak ada tuntutan ranking atau apa. Kita itu saling membantu gitu istilahnya. Tidak ada tuntutan untuk bersaing satu sama lain. Kita malah dituntut untuk bekerja sama bagaimana mendapat IPK yang bagus begitu.
Terus yang kedua itu kita diajarkan untuk manage waktu. Eh, Kuliah itu waktunya lebih sedikit daripada sekolah SMA itu. Hanya beberapa satu hari mungkin 1 sampai 3 SKS itu sekitar 1 sampai bukan mungkin lebih sih daripada itu, tapi mungkin sekitar nggak sampai 5 jam lah kalau sehari biasanya itu walaupun begitu kita harus memanage bagaimana kita bersosialisasi, juga bagaimana kita belajar dan mengerjakan tugas sehingga tidak keteteran nantinya, dan harus fokus pada apa tujuan awal perkuliahan gitu. Dan selanjutnya, apakah ada tantangan yang dialami saat kuliah? Pertanyaan yang menarik. Tantangan pribadi saya sendiri adalah homesick atau kangen dengan rumah, kangen dengan keluarga. Seperti yang kalian tahu, Universitas Airlangga itu kan di Surabaya, jauh dari sini, dari Wonogiri, sehingga kadang merasa kangen dengan Wonogiri. Dan kan pulang pun juga nggak sering, cuma semester sekali gitu. Itu yang membuat saya itu. Dan mungkin tantangan itu apa ya, yang selain itu mungkin ketika kita melihat orang lain berprestasi gitu, ya mungkin memacu diri kita untuk berprestasi juga ya, tapi di lain sisi itu kayak membuat kita insecure gitu loh. Itu mungkin itu masalah yang cukup saya alami untuk saya manage ke depannya gimana.